Yes, Indonesia resmi memasuki babak baru hukum pidana per 2 Januari 2026. Pertanyaan besarnya kawan inilah, apakah KUHP dan KUHP yang baru ini menghadirkan rasa aman yang baru atau justru menimbulkan kekhawatiran yang baru? Sehari berlaku, pasal-pasal karet KUHP langsung digugat ke MK. Sejumlah warga resmi mengajukan uji material terhadap berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mulai berlaku pertanggal 2 Januari 2026 ke MK. Salah satu pasal yang tidak luput dari sorotan publik adalah pasal 18 yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan ancaman penjara hingga 3 tahun. Gugatan pasal menyerang kehormatan Presiden dan Wapres ini diajukan Afifah Nabila Fitri, Dimas Fatan, Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, dan kawan-kawan. Mereka menilai pasal 218 KUHP ini berpotensi menimbulkan fair effect, yakni rasa takut dengan intimidasi yang membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan kritik dan pendapat di ruang publik. Kalau 218 adalah penghinaan terhadap Presiden dan Wapresnya, selanjutnya adalah pasal 240 dan 241. Yaitu pasal penghinaan pemerintah atau lembaga negara. Para pemohon ini meminta pasal tersebut dihapus atau ditafsirkan secara limitatif, supaya hanya mencakup perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau mens rea, untuk merendahkan martabat pemerintah atau negara secara objektif, serta tidak mencakup kritik, pendapat, atau evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya itu pasal 302 yang berbunyi setiap orang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda. Pasal 302 ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahkan, penggugat menilai pasal ini berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi ekspresi keagamaan dan kebebasan berpendapat. Tidak sampai di situ, pasal 284 ayat 2 tentang perzinahan juga digugat ke MK. Pemohon beralasan sulit menemukan harm atau kerugian nyata dalam hubungan seksual konsensual antar orang dewasa. Menurut pemohon, tidak ada korban dalam relasi seksual yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan kekerasan. Orang tua atau anak menurut pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai korban langsung atas aktivitas private tersebut. Ada lagi nih sejumlah gugatan pasal hukuman mati yaitu pasal 100 KUHP. Dari 6 ayat ini pemohon meminta 1 ayat tambahan yaitu penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden yang memuat indikator penilaian dan lembaga yang berwenang. Selanjutnya gugat pasal pemberantasan korupsi, yaitu pasal 603 dan pasal 604. Pemohon meminta MK menambahkan frasa, tidak dipidana menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dengan itikat baik, menjalankan kewajiban pekerjaan yang sah atau perintah jabatan, guna mencegah kriminalisasi kebijakan administratif yang dijalankan dengan itikat baik. Belum lagi kalau mau demo atau unjuk rasa juga harus izin. Kalau nggak izin dinilai bermasalah deh. Terus terancam hukuman penjara lagi 6 bulan dan juga denda. Terus kebebasan bersuaranya ini di mana? Gimana kalau menurut kawan inilah? Sebetulnya pertanyaannya sekarang itu bukan lagi baik atau buruk. Melainkan sejauh mana negara ini hadir agar warganya ini tidak takut pada hukumnya sendiri. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.